dan Ibu, saya akan melaksanakan peer teaching. Halo Sobat Guru dimanapun berada, selamat datang di YouTube channel saya Agusni Pramita. Di video kali ini, saya akan tampilkan peer teaching saya dalam kegiatan PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semangat pagi anak-anak Ibu. Semangat, Bu. Pagi, Bu. Semangat. Ibu tanya semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Gitu ya, Ananda Ibu. Kita ulang lagi ya. Semangat pagi, Ananda Ibu. Pagi, Pagi. Ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena kita udah di jam terakhir ini. Kok masih pagi, Bu? Nah, pagi itu biasanya kan orang semangat. Jadinya kita terus harus mempunyai semangat ketika pagi itu, walaupun nanti kita belajarnya di jam terakhir ya. Baik, bagaimana kabar Ananda Ibu hari ini? Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Semoga hari ini bisa berjalan sesuai rencana kita tadi pagi. Untuk lebih afdolnya belajar kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada Ketua Kelas Andreas. Silakan pimpin doanya. Kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Andreas. Terima kasih ya sudah memimpin doa hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya Ibu sampaikan kepada Ananda untuk segera bersiap menghadapi atau siap untuk belajar pada hari ini gitu ya, pada kesempatan ini. Coba Ananda perhatikan di sekeliling, adakah sampah yang masih berserakan karena tadi jam istirahat kan? Periksa dulu di sekeliling Ananda masih ada sampah, silakan dibuang. Kemudian di atas meja persiapkanlah segala kebutuhan yang nantinya akan kita pergunakan dan kita butuhkan untuk belajar bahasa Indonesia. Sudah Ananda Ibu? Sudah. Baik. Oke, kita mulai lagi ya. Ibu cek dulu kehadiran. Andre ada? Hadir, Bu. Hilda ada, Julie, Mary, Frida, Lila, Cici, Afi, Ayu. Oke. Lengkap ya, Ananda Ibu. Salut Ibu ya. Ya, Bu, kami rajin, Bu. Iya, meskipun kita udah kelas 12 Ananda Ibu. Meskipun kita udah kelas 12, udah waktu-waktu terakhir ya kita di sekolah ini, namun tetap semangat ya. Itu yang diperlukan. Nah, sebelum masuk materi pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali kepada kamu, Ananda Ibu, kita sebelumnya sudah belajar materi artikel, ya, materi artikel. Tapi waktu di pertemuan sebelumnya kita hanya membahas mengenai menyusun informasi berdasarkan fakta dan opini dalam artikel tersebut. Nah, pada waktu itu Ananda juga sudah memahami bagaimana caranya membedakan antara fakta dan juga opini. Tentunya anak-anak Ibu pasti masih mengingat hal itu karena sudah kita pelajari di 2 kali pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini masih juga terkait dengan artikel, namun kali ini kita tidak lagi dalam unsur memahami ya Ananda, dalam memahami segi pengetahuan. Namun nantinya penilaian kali ini Ibu akan menilai Ananda dari segi keterampilan. Oke, kita mulai ya. Ibu sampaikan terlebih dahulu KD pada hari ini. Yang akan kita bahas pada KD hari ini adalah KD 4.13, yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel. Nah, tujuan pembelajarannya nantinya Ananda Ibu
Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PJBL, proyek ya, yang akan dipadukan dengan media gambar, maka nantinya Ananda Ibu akan mampu mengungkapkan opini dalam bentuk artikel. Yang pertama dalam bentuk kalimat dulu, kalimat opini yang benar. Kemudian nantinya Ananda juga bisa menyusun opini dalam bentuk artikel. Dan juga yang terakhir Ananda bisa mempresentasikan hasil karya yang telah Ananda buat. Gimana? Masih semangat kita belajarnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kalau iya masih semangat, kita ice breaking sebentar dulu. Kalau Ibu sebutkan pagi, berarti tepuk tangannya 1 kali. Ya, 1 kali. Kalau Ibu sebutkan siang, berarti tepuk tangannya 2 kali. Kalau sore nanti 3 kali. Kalau malam 4 kali. Paham Ananda Ibu? Paham, Bu. Kita uji konsentrasi sebentar dulu. Soalnya sekarang udah jam rawan ini Ananda Ibu. Ibu takut nanti Ibu serius Antuk, Bu. menerangkan di depan, Ananda tidur. Apalagi Andreas tuh duduk di belakang. Rawan sekali ya. Iya, Bu. Andreas Iya, makanya Andreas. kita semangat. Andreas tukang tidur, Bu. Iya, makanya kita semangat dulu ya. Pagi. Siang. Nggak terdengar suaranya, mana nih? Suaranya. Ulang. Ulang, Woi, Bu. woi. Kalau pagi Bang. 1 kali sebenarnya, siangnya 2 kali, sore Ya, Bu. 3 kali, malam 4 kali. Oke. Pagi. Siang. Sore. Malam. Siang, sore, malam. Tapi siang sore malam, Bu. Iya, saking ngacau ini, Bu. banyak kali sebenarnya. Oke, sekali lagi. Malam, pagi, siang. Baik, kita beri tepuk tangan untuk sama ya, Ananda Ibu. Ibu senang sekali karena Ananda Ibu masih semangat meskipun jam rawan, nggak apa-apa. Karena kita belajar bahasa Indonesia, apalagi belajarnya dengan Ibu ya, nggak ada cerita nggak semangat. Oke, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya, untuk masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan tampilkan dulu media Ibu agar Ananda bisa memahami nanti kira-kira poin-poin penting apa yang nantinya akan kita bahas dalam pembelajaran ini. Ya Ananda, Ibu izin tampilkan dulu layar Ibu. Nah, Ananda bisa perhatikan nantinya. Sebentar. Minum obat, Bu. Iya, ini Bu Cici. Iya, ini Cici. Ibu sedang tidak enak badan, tapi tetap semangat ya. Itu Iya, Bu. kondisi di belakang layar itu. Nggak Ini apa-apa. kami ya, Bu. Iya, kalau seandainya Ibu nggak semangat, otomatis anak-anak Ibu nggak semangat dong. Kami lihat Ibu aja udah semangat, Bu. Cantik, Bu. Senangnya. Baik, kelihatan tampilan Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini materi kita hari ini. Ibu harapkan Ananda betul-betul memperhatikan karena ini adalah poin-poin penting nantinya yang akan kita lakukan pada langkah berikutnya dalam menyusun opini dalam bentuk artikel. Oke. Ini judulnya, menyusun opini dalam bentuk artikel. Seadanya saja ya Ananda Ibu, karena Ibu baru belajar juga ini buat seperti ini. Mudah-mudahan Ananda Ibu senang dengan tampilannya ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis artikel. Jadi sebelum menulis, Ananda Ibu ya harus tahu dulu dong bagaimana atau apa-apa saja jenis-jenis dari artikel itu. Nantinya hasil dari tulisan kamu mau ditempatkan pada posisi apa gitu ya. Yang pertama itu artikel praktis, yang kedua artikel ringan, yang ketiga artikel opini, dan yang keempat artikel analisis ahli gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita fokuskan pada yang ketiga, yaitu artikel opini. Nantinya akan ada opini-opini dari kamu yang akan kamu tuliskan di dalam artikel tersebut. Lanjut, kita kepada struktur. Ya, tentunya setiap teks itu memiliki struktur. Kalau seandainya teks tidak memiliki struktur,
nantinya teks tersebut akan menghasilkan sebuah teks yang tidak beraturan Ananda. Jadi sejak kelas 10 kita udah belajar mengenai teks, sudah banyak sekali teks yang sudah kita pelajari dan juga sudah kita hasilkan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 sekarang. Nah, ini strukturnya. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang kedua, bagian argumentasi. Dan yang ketiga, pernyataan ulang. Ananda Ibu masih ingat struktur ini sama dengan struktur apa kita belajar sebelumnya? Masih ingat? Iya, benar sekali Cici. Ya, ini adalah sama seperti struktur editorial Ananda Ibu ya. Namun, ada sedikit perbedaan antara tampilan bukan tampilan sih sebenarnya, antara isi dari editorial dengan artikel Ananda Ibu. Coba diingat kembali, kemarin kita mengerjakan editorial. Ananda Ibu mengumpulkan atau mencari sebuah isu yang memang betul-betul hot atau betul-betul hangat saat itu. Nah, sekarang artikel. Apa bedanya kalau editorial itu hanya diperlukan saat itu saja atau hanya diberlakukan saat itu saja? Saat ketika berita itu memang betul-betul hot gitu ya, saat berita itu betul-betul hangat gitu. Misal ketika kita membicarakan tentang persaingan pemilihan presiden. Nah, ketika kita menemukan korannya saat sekarang, itu akan menjadi berita basi bagi kita karena berita itu sudah lama berlalu. Nah, tidak dengan artikel. Jika di artikel itu mengandung kalimat-kalimat yang juga strukturnya sama dengan editorial, namun penyampaian atau isinya itu bisa diberlakukan kapan saja ataupun dalam edisi yang jangka yang panjang, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini kebahasaannya. Tentunya setiap teks itu memiliki kebahasaan Ananda. Bukan hanya seperti sebelumnya sudah Ibu sampaikan bahwa kebahasaan di dalam sebuah teks itu banyak sekali yang dibahas Ananda Ibu. Akan tetapi kenapa masing-masing teks itu hanya sekitar 2 atau 3 saja nantinya yang akan dimunculkan? Karena inilah yang merupakan kebahasaan khusus dalam teks tersebut, gitu ya. Waktu di kelas 11 kita belajar mengenai teks prosedur. Nah, waktu di teks prosedur, kebahasaan yang memang betul-betul harus ada di sana adalah teks kebahasaannya yang kita gunakan. Masih ingat dalam teks prosedur? Kebahasaan yang memang harus ada dalam teks prosedur, masih ingat? Apa? Konjungsi, Ada yang masih Bu. ingat? Apa? Konjungsi, Bu. Konjungsi, iya benar. Fakta dan Apalagi? opini, Bu. Piadi. Fakta dan Juli, opini. taruh. Waduh, Dulu. mana ini? Halo. Juli. Iya, Bu. Perhatikan Ibu ya, jangan sibuk sendiri di belakang ya Juli ya. Nanti nggak paham nih apa yang mau Ibu sampaikan. Juli itu memang suka heboh tuh, Bu. Iya. Suka bicara Juli tuh, Bu. Iya Baik, Bu, kita suka lanjut. mengganggu. Nggak apa-apa. Kita kasih aja semangat, nanti dia down pula. Oke, kita lanjut. Ini adalah media gambar Ibu Ananda. Silakan diperhatikan. Nah, seperti ini kira-kira apa yang ada di benak kamu? Lapar, Bu. Lapar? Wah, benar ya. Bu. Lapar, Bu. Oke, karena sudah waktunya makan siang ini, benar. Ayo perhatikan lagi, makanan seperti apa yang tampil di layar Ibu? Makanan cepat saji, Bu. Makanan cepat saji. Bagus Cici ya. Nah, sekarang karena nantinya kita akan menyusun kalimat opini yang nantinya akan dihasilkan menjadi artikel opini, kita harus mampu membuat kalimat opini terlebih dahulu berdasarkan gambar. Ananda perhatikan. Nah, kira-kira siapa yang mampu menyampaikan satu kalimat opini berdasarkan gambar ini? Yang ada di kepala kamu, silakan. Ayo. Mulailah berpikir. Saya, Bu. Bagus, Hilda. Saya, Bu. Bagus, silakan. Menurut saya pizza yang digambar tuh enak, Bu. Bikin saya lapar. Iya, benar sekali ya. Kalimat Hilda merupakan kalimat opini karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbedaan kalimat opini dan fakta. Namun,
seperti yang sudah Ibu sampaikan kepada kamu Ananda, buatlah sebuah kalimat itu kalimat yang memang bisa dipahami dan bisa diterima oleh seluruh kalangan ya. Kalau seandainya tingkat seperti kamu sekarang sudah kelas 12 masih juga menggunakan kalimat-kalimat yang rasanya masih di bawah standar, itu akan menurunkan juga kualitas kita ya. Karena kita sekarang sudah SMA, buatlah kalimat-kalimat opini itu kalimat yang berbobot. Paham Ananda Ibu? Paham ya? Yuk, sekarang Ibu tutup dulu. Ibu tutup dulu biar Ibu kembalikan lagi ke posisi awal. Nah, sekarang Ibu akan mulai menuntun kamu dalam langkah kegiatan yang nantinya akan kita lakukan Ananda Ibu. Yang pertama sekali sebelum kita lanjutkan, Ibu akan bagi dulu Ananda Ibu dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri karena kita ada sekitar 30 orang, berarti satu kelompok ada sekitar 5 orang ya. Ada 5 kelompok nantinya. Nah, ya Ibu akan bacakan siapa-siapa saja. Jadi sistem pemilihan kelompok tidak ada sistem pilih kasih ataupun sistem beda-bedakan ya. Nanti kalau seandainya kamu yang membagi kelompok, maka akan terjadilah kecemburuan sosial ya Ananda. Nanti yang teman-temannya aja dikumpulkan. Bu, ya bagi Bu. Iya. Teman-temannya aja dikasihnya satu kelompok. Nanti Ya, Bu. yang lain-lain yang Yang sebeko tuh Bu. Iya, enggak boleh seperti itu, Ya, Bu. Karlin. Bu, bagi, Itu mau Bu. beda-bedakan namanya ya, enggak boleh seperti itu. Kita semua ini sama. Bu, kelompok saya jangan dimasukkan ke kelompok Pak Andre, pemalas Bu. Nah tuh, Frida sama Andreas ini. Nggak boleh seperti itu ya. Andreas suka ganggu Frida, makanya Frida jadi seperti itu. Andre Bu. Bukan saya, Bu Andre, Bu. Baik, sudah ya, Ibu bagi kelompoknya dulu. Nah, ini sudah Ibu bagi, Ibu tampilkan juga ini nama-nama kelompok. Setelah ini, Ananda akan duduk bersama anggota kelompok. Setelah menyaksikan media Ibu tadi, tentunya Ananda sudah bisa melakukan langkah berpikir kritis berdasarkan gambar Ananda. Jadi berdasarkan gambar itu kita sudah bisa memikirkan, lah apa aja sih sebenarnya yang bisa kita hasilkan, kalimat-kalimat yang bisa kita hasilkan berdasarkan gambar tersebut. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Hilda, pizza itu makanan yang lezat. Nah, memang dalam segi perbedaan antara kalimat fakta dan opini, kalimat Hilda tadi merupakan kalimat opini. Namun, kalimat seperti itu masih kurang atau belum bisa diterima untuk nantinya kita jadikan sebagai tulisan artikel. Paham maksud Ibu Ananda? Misal, kita bisa menghasilkan kalimat seperti ini. Junk food merupakan makanan yang menimbulkan banyak penyakit. Misal, gitu ya. Atau junk food itu merupakan makanan yang saat sekarang ini di era globalisasi menjadi makanan favorit di seluruh kalangan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalimat-kalimat opini yang bermakna atau yang berbobot seperti itu bisa kita tuliskan nantinya untuk kita kembangkan menjadi sebuah tulisan artikel. Paham sampai di sini Ananda Ibu? Paham ya? Nah, wajahnya wajah-wajah paham, entah wajah paham, entah wajah gimana ini. Baik, Ibu lanjutkan. Baik, Ibu lanjutkan. Silakan Ananda, boleh sekarang berpencar, cari anggota kelompoknya, susun bangkunya, rapi-rapi, duduklah per kelompok. Silakan, Ibu kasih waktu sebentar untuk menyusun bangku, merapikan kembali bangku agar suasana belajar kita masih tetap nyaman ya. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Baik, sudah ya. Sebelumnya Ibu akan membagikan dulu nih LKPD serta bahan ajar kepada masing-masing kelompok. Nanti di LKPD ini sudah tertera jelas apa saja langkah kerja yang akan kamu kerjakan bersama anggota kelompok kamu gitu ya. Nah, Ibu bagikan sebentar ini untuk kelompok Cici, Afi, Andre, dan Dila gitu ya. Sudah? Baik.
Di fase kedua ini, ya, yang tadi pertama kamu sudah mengamati, yang kedua ini adalah waktunya kamu untuk mendesain. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya berdasarkan gambar kamu bisa menghasilkan sebuah kalimat. Nah, di LKPD kamu silakan dibuka, silakan diperhatikan. Di sana Ibu sudah mencantumkan gambar yang bisa nantinya kamu hasilkan kalimat-kalimat opini berdasarkan gambar tersebut. Nah, sudah kelihatan ya semua. Nah, mulailah Ananda, susunlah. Dari masing-masing kelompok itu ada berapa kamu? Ada 5 orang. Nah, 5 orang masing-masing kamu cari 1 kalimat fakta atau buat 1 kalimat fakta dan 1 kalimat opini. Berarti ada 2 kalimat masing-masing kamu. Nanti digabungkan, jadilah dia sebuah paragraf. Setidaknya untuk pertemuan kali ini kita bisa menghasilkan 1 paragraf yang berisi opini ini, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, setelah kamu bisa menghasilkan fakta, baik, kelompok siapa yang belum bisa, Ibu pandu ya. Sambil berjalannya waktu, Ibu pandu dulu, Ananda Ibu. Nah, sudah semua. Nah, sepertinya Ananda Ibu sudah paham karena minggu lalu kita sudah kupas secara dalam ini. Bagaimana caranya kita membedakan antara kalimat fakta dan juga kalimat opini. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, dilihat di halaman seterusnya, Ananda bisa lihat di sana adanya format langkah untuk menyusun kerangka dari artikel. Nah, perhatikan. Di sana ada format Ananda Ibu. Nah, jadi tidak sembarangan ya, untuk menghasilkan sebuah tulisan kita tidak sembarangan langsung nulis. Apa yang terpikir langsung kita tuliskan, tidak. Kita harus melalui tahapan terlebih dahulu. Ananda perhatikan di sana, adanya format untuk membuat sebuah kerangka. Apa yang perlu Ananda buat terlebih dahulu? Yang pertama sekali adalah bagian awalnya. Ya, topiknya apa tuh? Berdasarkan gambar tersebut, topiknya apa? Tentukanlah dulu. Jangan judulnya dulu. Judulnya terakhir. Jangan milih judul dulu ya. Judul itu nanti di akhir Ananda Ibu. Topiknya dulu. Apa yang kira-kira bisa kamu nantinya kembangkan berdasarkan gambar itu. Kalau tadi tentang junk food ya yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang di LKPD kamu tentu berbeda dengan tampilan tadi. Karena itu untuk pembahasan kita saja. Sekarang ada tampilan sistem pendidikan yang terjadi di daerah pedalaman. Kamu lihat di sana bagaimana keadaan saudara-saudara kita di sana yang berangkat ke sekolah harus melalui titian yang betul-betul sangat membahayakan. Nah, kamu bisa perhatikan di sana Ananda. Nah, dari segi gambar ini kamu bisa membuat kerangka sebuah artikel ya, bagian pendahuluannya nanti apa, kemudian bagian isinya kira-kira apa yang akan kamu kembangkan di sana. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di materi-materi sebelumnya, bahwasanya dari masing-masing paragraf itu memiliki 1 ide atau 1 topik. Ya, jadi topik itulah atau ide pokok itulah yang nantinya akan kamu tuliskan dalam kerangka karangan. Jadi terfokus itu saja. Jangan lupa pesan Ibu. Topik itu yang akan kamu kembangkan. Ya, kalau seandainya yang dibahas itu mengenai sistem pendidikan masyarakat di daerah pedalaman, nah nanti kalimat topiknya apa yang akan kamu kembangkan? Misal infrastrukturnya, ya. Misalnya apa lagi yang nantinya akan bisa kamu kembangkan? Teknologi yang belum merangkum, belum sampai ke sana sehingga masyarakat daerah pedalaman atau teman-teman saudara-saudara kita daerah pedalaman belum bisa menikmati kesanggihan teknologi seperti yang kita rasakan di sini. Bagaimana? Paham Ananda Ibu? Paham ya? Ibu rasa sudah paham ya? Jadi dari rancangan ini nantinya, rancangan ini kamu susun sebaik mungkin dengan anggota kelompok kamu, lanjutkan nanti di luar pembelajaran untuk mencoba mengembangkannya. Gitu ya. Jadi di luar PBM kamu bentuklah kelompok kamu ini lagi, cari waktu, itulah gunanya kita untuk menyusun jadwal gitu ya. Susun jadwal kita sekarang, kira-kira kesepakatan teman-teman di mana dan kapannya kita susun jadwal, apa yang perlu kita rencanakan nantinya, apa yang perlu kita lakukan nantinya. Paham Ananda Ibu? Selesai? Ibu kasih waktu sebentar untuk menyusun jadwal. Sudah? Alhamdulillah sudah ya semua ya.
Jadi jangan nanti kamu egois, teman kamu nggak bisa di sini, kamu tetap bersikukuh untuk ke sana, di sana aja lah kelompoknya membahas itunya. Jangan, kita cari jalan tengahnya, disepakati. Jadinya anggota kelompok semuanya bisa hadir. Perhatikan betul teman kamu, jangan sampai ada teman yang tidak diikut sertakan, semuanya diikut sertakan. Kasih tugas masing-masing, berapa kalimat opini yang harus dia hasilkan gitu. Jadinya semuanya bekerja. Ibu tidak ingin mendengar laporan bahwasanya ada si A, si B yang tidak hadir dalam diskusi kelompok. Paham Ananda Ibu? Ibu rasa paham ya. Oke, kita lanjutkan untuk kegiatan penutup kita Ananda. Ibu rasa sampai di sini materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua untuk menampilkan atau melanjutkan. Jika belum selesai nantinya karya kamu itu kamu selesaikan di luar PBM, boleh nanti Ibu masih kasih waktu di pertemuan selanjutnya beberapa menit untuk sekedar mengecek atau mengulang kembali kalimat-kalimat yang dirasa kurang pas gitu ya. Ibu cukupkan. Kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita kali ini? Ini wajah-wajahnya wajah-wajah paham kah atau wajah-wajah bingung kah? Ayu, kenapa Ayu? Lapar, Bu. Paham, Bu. Paham ya Ayu ya? Kalau Andreas lapar dia tuh. Insya Allah. Iya. Masalahnya gambarnya sengaja Ibu kasih gambarnya junk food. Ya, padahal junk food. Saya suka pizza, Bu. Suka, tapi jangan keseringan ya, karena makanan seperti itu seperti yang kita bahas tadi, makanan seperti itu adalah makanan yang tidak baik untuk kesehatan kita karena mengandung tingkat kalori yang sangat tinggi gitu ya. Baik, Ya, baik. Ibu akan Bu. tutup. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan sampaikan ada filosofi Minangkabau Ananda Ibu, duduk bersama mencapai mufakai. Jadi itu yang kita sepakati tadi, duduk bersama kita mencapai mufakai, mencapai kesepakatan untuk di mana dan kapan kita akan melaksanakan kegiatan kita. Jadinya nantinya tidak ada teman yang merasa tersisihkan, tidak ada teman yang merasa tidak dianggap, semuanya sama rata. Ya, kita sama-sama memperoleh pendidikan di sini. Ibu hanya pesan kepada kamu, jangan berhenti belajar, karena belajar sampai kapanpun kita harus dan diwajibkan untuk terus belajar. Sampai di sini Ibu akhiri. Ananda Ibu, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kamu dan bermanfaat juga untuk kamu. Terlebih dan terkurangnya dari Ibu mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar soal Bu Mita. Yang observannya tadi siapa ya? Tadi Bu Mita ya? Nah, Afi. Ya, Afi ya. Sudah bagus kalau Bu Mita udah terstruktur semuanya, sudah terjabar semuanya, karena beliau emang udah menguasai materi juga kan Pak Andre. Bu Mita beliau seperti instruktur ya gitu. Betul. Iya. Bu Mita pembawaannya seperti itu. Kalau di pelatihan udah guruin itu namanya Pak Andre. Oh, benar. Iya. Mungkin semuanya juga setuju ya, pembawaannya seperti itu kalau Bu Mita. Ya, ini. Sobat Guru, semoga video ini dapat bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Bye-bye.